Ini ya saya mau perkenalkan sedikit. Dia sudah 3 bulan yang lalu baru keluar dari penjara Nusa Kambangan lapas. Ya, total hukuman beliau itu sudah 15 tahun penjara. 2 kali ya, saya 1 kali saja cukup. Ya, jangan ketangkap lagi ya kan, dan jangan sampai saya terlibat lagi. Dan markasnya polisi. Padahal saya setel itu jam 5 kurang 10 menit. Tembaknya 5 kurang 10 menit. Nah, berhubung adanya laporan itu sebelum jam 4 sudah ditindak oleh BK. Saya cuma disuruh ngambil ya, di mana saat itu kan beliau kan dicurigai sebagai intel dan macam-macam kan. Saya disuruh sama seorang dari Filipina ya, lulusan Filipina di sana menyuruh saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, para muhibbin Sofyan Seri dan juga Rumah Moderasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita akan coba bincang-bincang terkait dengan kawan-kawan saya ini. Pertama saya perkenalkan dulu. Pertama namanya Ato atau disebut dengan Rocky. Dia berasal dari Solo. Dan yang kedua adalah ada Ustadz Umar. Ya, Ustadz Umar Mukhtar Khairi. Beliau juga merupakan kawan-kawan saya ya. Dulu kita pernah sama-sama di Lapas Cipinang ya. Kita pernah bersama bertiga, bahkan dulu guru kita bahasa Arab Ustadz Abu Dujana ya, kita bertiga ngaji, kita bertiga ya kalau nggak salah waktu itu gitu. Jadi ini banyak kisah-kisah yang menarik yang bisa kita gali, terutama terkait dengan Akhi Ato nih. Wah, saya mau tanya-tanya nih juga nih, nanti kita bisa timpalin Bang Umar nanti terkait apa masalah-masalah dulu yang kita ya. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang kemudian menemukan jalan pulang ya. Orang banyak terjebak kepada paham takfir, tapi dia akhirnya nggak mau ngaku juga gitu. Akhirnya malah bikin opini-opini yang seakan-akan kita ini dizolimi, padahal kita yang sebelumnya selama ini berbuat zolim gitu kan. Nggak tawaduk kita dengan keadaan, tidak tawaduk dengan ilmu gitu. Kita akui bahwa kita memang pernah salah, kita ikrar ya, terserah orang mau menilai apa kita, tapi yang jelas alhamdulillah kita telah bersyukur kita keluar dari jeratan sikap-sikap tanatu, sikap-sikap gulu atau sikap-sikap ifrat di dalam beragama gitu. Baik, saya alhamdulillah nih kedatangan Ato dari Solo ya. Beliau nih ya, saya mau perkenalkan sedikit. Dia sudah 3 bulan yang lalu baru keluar dari penjara Nusa Kambangan lapas ya. Total hukuman beliau itu sudah 15 tahun penjara. 2 kali ya, saya 1 kali saja cukup ya, jangan ketangkap lagi ya kan, dan jangan sampai saya terlibat lagi. Dan beliau ini 2 kali. Dan bahkan kasus yang 2012 kalau tidak salah, bulan apa tuh Mas Ato? Saya lupa. Kalau nggak salah sekitar bulan-bulan April itu, karena saya tahu saya baru pindah ke lapas Cipinang itu sekitar bulan-bulan segitu. Nah, terus nggak lama kemudian, 1 minggu kemudian, kawan kita ini kabur dari penjara. Dan kaburnya ini kocak juga gitu. Unik, ternyata ya? Unik ya. Dia pakai cadar. Jadi dia pesen cadar sama si Firman kalau nggak salah. Dan salah satu bukan nggak tahu cadar sama siapa, pesannya apa masih Ali Akbar kalau nggak salah. Iya kayaknya. Beli sama Ali Akbar, kelompoknya Abu Umar. Sampai lupa. Sendal yang dicolong itu ternyata sendalnya perempuan. Itu punyanya istrinya Firman. Dia bingung sendalnya kemana gitu, yang cewek itu. Ternyata ada satu ketika dihitung itu pun udah sore. Jadi terlambat kalau mau ngejar antum itu dia. Jadi antum kalau nggak salah langsung ke stasiun Senen ya. Tapi langsung ke Surabaya kalau nggak salah. Dan pada waktu itu baru ketahuan ketika apel malam. Dicek-cek ada kurang 1. Namanya si Ato. Jadi Densus tuh balik lagi, ya kan? Kamu aduh gimana? Ketahuan banget nggak profesional ya, nggak dihitung jumlah berapa, yang keluar berapa, ini berapa. Ternyata ada salah satu ya dari CCTV tersebut, ada yang keluar sekitar jam-jam masih belum bubaran besukan, ada satu akhwat bercadar keluar. Ternyata Ato laki-laki Ikhwan
keluar pakai cadar, luar biasa nih pengalaman. Nah, saya mau tanya Bang Ato, ceritanya dulu keluar dari penjara itu mau kemana itu ceritanya itu? Saya salut juga ya, karena itu termasuk nekat, karena di penjara itu kita nggak sengsara banget gitu, seperti di high risk kalau bisa kabur lah ya kan, ada alasannya. Tapi di Polda Metro tuh cenderung kita banyak kelonggaran yang diberikan oleh Densus. Nah, sejak itu mulai ketat-ketat. Bahkan nggak sampai di situ, Ustadz Abu Dujana, Mbah Jarkasi, dan beberapa ini kecuali Mubarok sama Ali Imron masih tetap di Polda. Mereka langsung dibuang ke Cipinang semua gitu. Itu mereka sampai kayak kasihan juga gitu. Jadi ini sampai akan mengatakan, ini gara-gara si Ato akhirnya kami kesini gitu. Abi bilang begitu. Bang Ato bisa cerita tuh, waktu dulu tuh lucu juga, kocak. Gimana Bang Ato? Iya, saya waktu itu memang kabur kan dari Polda Metro Jaya yang merupakan sarang markasnya polisi. Iya. Besar. Nah, di situ kalau ditanya apa motif saya kabur ya, itu bukan karena faktor ekonomi, bukan karena tekanan, yang jelas ya karena waktu itu ya saya jujur dengan yang saya pahami waktu itu masih Yakfur. Iya. Yakfur Pitogut ya, sebisa mungkin melanggar aturan yang telah ditetapkan ya, itu kan harus idar ya. Justru pada waktu itu saya merasa nggak nyaman ketika mendapat perlakuan seperti itu. Ini prinsip saya waktu itu loh. Dimana saya merasa singo kok kayak gini gitu. Paham maksud saya? Iya. Nggak pantas diperlakukan seperti ini. Justru harus keras pikir saya waktu itu. Makanya saya kabur, dan selang nggak lebih dari 2 minggu kan saya langsung bikin bom juga itu kan. Jadi sejak kabur itu langsung mau merencanakan ngebom itu. Iya. Makanya mungkin ya. Udah dibuat ya. Terus makanya ya kita sama-sama di Polda, nggak ada satupun yang tahu. Bahkan sekamar pun nggak ada yang tahu. Ya, sekamar itu saya siapa itu waktu itu. Jadi begitu antum keluar tuh langsung buat ya? Iya, saya langsung persiapan. beberapa bahan-bahan, kemudian kita bikin mini detonator, kita persiapan tabung gas, langsung kita pakai black powder. Di situ saya isi 6 deto di situ. Detonatornya 6 ya. Lah waktu itu kan sebenarnya begini, saya kan target sasaran saya kan Baron, kepolisian Baron. Lah di Baron itu banyak sekali polisi. Ini saya maaf cerita waktu itu tentang antipati saya terhadap aparatur keamanan waktu itu. Ya. Lah salah satunya polisi. Di situ banyak. Lah jam 2:30 kita survei. Ternyata mantap, fix kita akan meletakkan barang kita di situ, melon 3 kilo. Dan itu anehnya saya isi black powdernya itu 7 kilo itu enggak, ini masih belum penuh itu. Saya juga heran kenapa begitu. Nah, sudah kita survei. Di situ ada kawan saya Ihsan sama Tony. Si Ihsan bilang begini, "Ya wis Bang, kowe mulia Bang, tak pasangi dhewe." Karo Tony kan itu. Ya udah saya balik. Nah, ternyata saya tunggu-tunggu di tempat saya safe house-nya itu kan di Betul Amin itu. Kok nggak ada suara ledakan, saya pikir. Ternyata begini. Ya, ini dari BAP mereka kawan-kawan, dan juga saya baca di BAP mereka juga, saya baca secara rinci itu juga dari kesaksian dari penyidik itu mengatakan saya kronologinya begini. Ternyata ketika saya pergi, Tony sama Ihsan ini takut untuk meletakkan di situ karena banyak polisi. Akhirnya dia mereka muter malah ke Polsek Pasar Kliwon. Nah, di situ ditaruh begini, ada pedagang angkringan di situ. Nah, mereka tahu gerak, langsung buru-buru dilemparkan, langsung lari. Nah, otomatis dia pedagang angkringannya yang ada di dalam Polsek Pasar Kliwon itu kan kaget, itu apa sih? Nah, ternyata dibuka, kok plastik, di dalamnya ada tabung gas. Nah, tabung gas ada kabel-kabel banyak, ada timernya juga kan. Langsung saat itu juga dilaporkan ke kepolisian situ.
datanglah tim Gegana, padahal saya setel itu jam 5 kurang 10 menit timernya, 5 kurang 10 menit. Nah berhubung adanya laporan itu sebelum jam 4 sudah dijinakkan oleh Gegana. Nah pada waktu itu saya sebenarnya marah, cuma tak batin. Wah, Marah dengan siapa? Dengan Evan? mereka berdua. Iya. Nggak profesional ya. Iya. Karena ketidaktaatan dan karena tidak bisa diorder kan waktu itu. Gitu ya. Tak batin. Cuma saya kan juga merasa berutang budi karena saya sudah ditampung kan itu. Tak pendam. Ya itulah akibat ketidaktaatan itu prinsip saya waktu itu. Astagfirullahaladzim. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah saya ditangkap itu kan di Madiun. Ya mereka terus terang saya nggak kuat. Akhirnya saya nyanyi. Ya mereka berdua empetan saya masukkan. Cuma yang satu yang termasuk Legimin ini saya nggak nyebut sama sekali. Ini kalau di BAP dari empetan Ihsan. Tapi ini biasa kan, Biasa kita lah. kalau nyanyi-nyanyian biasa itu. Biasa. Oh gitu ceritanya ya. Iya. Bukan karena faktor apa. Kalau misalnya kalau faktor karena istri, di sana di Polda kita tahu sendiri kayak apa, enak sekali. Bisa istri kita undang ada kamar RB ya, nggak jadi masalah. Jadi memang bukan sempat si atau baru kawin dong kaceren begitu aja nggak tahu langsung pulang karena itu habis nikah itu masalahnya. Kalau masalah 2 minggu habis nikah itu saya tahu kan, Lebih lah. 2 minggu atau 3 mingguan ya setelah nikah. Nggak lama kemudian si atau kabur karena saya sempet waktu itu dari Pak Handola kan saya dikasih uang itu kalau nggak salah 1,5 juta untuk menggantikan HP saya. Nah uang itu saya kasih Ato untuk Nah itu menarik sekali. ngisi akbar. Tapi sebenarnya nggak usah sebut nama. Iya. Nah, jadi begini, kita kan kembali ke masa-masa keras saya dulu kan. Karena ketika kita membahas masalah apa namanya tentang cerita kita terdahulu, kita dibuat mundur untuk mengenang satu peristiwa-peristiwa di mana kita ini sebenarnya malu untuk kita lihat sekarang. Iya. Tapi karena saat itu pemahaman kita seperti itu, kita bangga melakukan itu. Iya, Nah contohnya, betul. contohnya kita tentang peristiwa fake itu loh, ya di Polda itu, itu saya juga bukan karena faktor uang kan, saya cuma disuruh ngambil, ya, di mana saat itu kan beliau kan dicurigai sebagai intel dan macam-macam kan, saya disuruh sama seorang dari Filipina ya, lulusan Filipina di sana menyuruh saya ambil, katanya nanti mau dicek data-datanya untuk membuktikan. Jadi motifnya untuk pengecekan ya. Ya udah. Bayar langsung tapi caranya mempermudah. Saya yang mengeksekusi, udah saya ambil pas besukan tuh saya kasih ke Anda. Udah. Cuma herannya begini, ketika HP sudah saya kasihkan beliau, sang komandan ini, terus ternyata kok memorinya dikasihkan saya, kartunya dikasihkan saya nih, musnahkan aja katanya. Loh, saya jadi heran, katanya mau dicek ini tentang kebenaran apakah Intel bukan kan beliau ini kan, ternyata ada kejanggalan kayak begini. Nah ternyata berjalan waktu saya tahu ternyata ini nggak dicek. Entar ceknya saya seperti apa saya nggak paham. Yang jelas ini malah dikasihkan anaknya. HP-nya? Iya, HP-nya malah dipakai ngegame. Ngegame ya, iya. Karena tuh HP baru beli itu. Saya nggak tahu. Harganya kalau nggak salah 3.250.000. Dulu kan uang segitu udah tahun 2014. 2012 itu. Dan maaf juga waktu itu karena saya di Kompori itu saya kan umum juga. Ya, saya umum ini itu maksudnya mendidih, bergelora. Saya langsung kontak kawan-kawan di luar, saya suruh bawa racun. Atau sudah tahu itu kan. Udah, ternyata sosok yang saya racun alhamdulillah masih dilindungi Allah kan. Dan saya alhamdulillah apa racun itu? Wah, itu. Waktu itu masih ada sudah ada belum masalah kopi cyanida itu sudah belum sih? Belum ya? Belum, tapi yang menurut cerita dari Le Ijon, kan si kakaknya Le Ijon almarhum yang sempat antum hubungin, racun tikus kalau nggak salah. Gitu. Tapi itu nggak apalah, kita ini kan tuh masa lalu kita ya, kita juga sudah berangkulan, sudah saling memaafkan.
Tetapi memang pada saat itu saya bukan mau ingin menceritakan masa itu, kadang kita juga malu lah, Iya. gitu. Tetapi begini Mas Ato, yang tertarik itu saya ketika ketemu antum di Polda Metro, bukan di Polda Metro, di Lapas Cipinang. Nggak lama terus antum itu pindah kan ke Purwokerto. Purwokerto 2 bulan. Purwokerto ya. Ada yang di Magelang, ada di Iya, Purwokerto. Kalau iya. nggak salah itu dibagi 2. Iya. Saya sekaligus mau klarifikasi juga, mohon maaf sama antum dan kawan-kawan antum. Itu memang Kalapas saya ancam sama KPLP. Saya ancamnya begini. Kalau mereka nggak dipindahkan, saya bunuh satu-satu mereka semua, saya bilang. Saya bilang gitu, Mas. Karena waktu itu kan habis kejadian kita ngebukin itu kan gitu. Nah, itu saya marah sekali kalau bilang kalau itu hilangkan dari mata saya, di depan saya, dan memang orang itu kan segan semua sama saya. Gitu. Kalau enggak kalian pindahkan, saya akan bunuh mereka satu-satu, saya bilang begitu. Karena waktu itu saya udah hampir kalap ya. Pisau saya tuh dirampas sama si Anwar tuh. Ko Anwar, anak tanah Bang Cino itu. Alum. Itu si Alum itu diambil pisau saya sama dia. Ini gimana saya mau nusuk gimana waktu itu gitu. Pada waktu saya udah ada dendam juga, maka saya alhamdulillah saya ya saling memaafkan pada waktu itu gitu. Karena memang kita juga sudah merupakan korban pemikiran pada saat itu. Kita juga kan gelap mata lah dan sebagainya gitu. Tapi gini Bang Ato, kalau nggak salah setelah itu antum kan tertangkap, lalu nggak lama kemudian antum itu dibawa ke Lapas Cipinang, ke Lapas Salemba, dan itu terjadi keributan di Lapas Salemba itu. Oh, itu sebelum di Cipinang? Iya, sebelum di Cipinang. Maksud saya sebelum antum ke Cipinang, antum kan ke Lapas Salemba. Jadi kadang ada keributan. Ini menurut saya kejadiannya ini karena nggak bijaknya kita di dalam melihat perbedaan gitu. Iya, gara-gara masalah gitar kalau nggak salah itu sama Akhi Endra Ali, gitarnya orang-orang Ambon di atas itu disamperin sama Ikhwan gitu, dipatahin itu gitar. Itulah awal ributnya sama kelompok John Kay kalau nggak salah. Bukan, kelompok Edo Ambon itu ya. Dipatahin gitar itu. Kemudian ya wajar mereka marah, mereka lagi gitarnya diambil, dipatahin. Ikhwan cuma berapa orang akhirnya digebukin ikhwan. Akhirnya kan teman-teman yang lain kan ikut bantuin. Akhirnya terjadi tawuran itu pada saat itu yang tidak seimbang. Ikhwan babak belur juga gitu. Kalau nggak ditolong sama ini mungkin sudah ada korban gitu. Karena hampir setengahnya daripada Lapas Salemba tuh ngebukin ikhwan. Dan ternyata kejadian itu pernah sebelumnya terjadi di Cipinang juga ya. Gara-gara ribut dengan para sipir kalau nggak salah. Gara-gara masalah besukan itu. Terus kemudian nggak lama juga setelah itu kejadian ada lagi sebelum Ato masuk pindah, Ikhwan juga perang dengan Ambon di Lapas Cipinang tuh sampai jatuh korban juga. Itu kita sampai dikunci di dalam kamar tersebut. Nah ini menurut Bang Anto, ini kan salah satu yang membuat akhirnya dari kejadian-kejadian tersebut jadi agak sadar teman-teman kok kayak nggak punya siasa gitu, nggak ada kecerdasan dikit. Termasuk waktu pengalaman Bang Ato di Cipinang. Bukan di Cipinang, di Lapas Pasir Putih, sholat ke masjid aja jadi masalah gitu. Sholat ke masjid dikafirkan. Ini kan mirip-mirip paham Khawarij yang mengatakan wa ya'taqiduna danban ma laysa bidzan bin itu. Meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ya apa salahnya juga sholat di masjid jadi murtad gitu. Padahal mereka nganggapnya itu adalah masjid diror, menghalalkan masjid diror. Nah ini logika yang kayak gitu gimana Bang Ato? Dari sekian strategi yang menurut saya abal-abal, nggak masuk di akal, tapi jadi membuka pintu takfir gitu. Iya begitu. Memang kalau di runut mundur seperti itu kita nostalgia ke masa-masa itu memang memalukan, sangat memalukan. Dan itu karena adanya paham yang menyimpang. Dan paham itu tidak dipahami, tidak segera disembuhkan oleh kawan-kawan kita. Nah, banyak sekali yang alhamdulillah kan kemudian tobat, kemudian menyadari oh ternyata saya salah. Dan itu jangankan difikir dengan agama kita, bahkan dengan norma yang berlaku di masyarakat pun salah kok itu. Dengan akal sehat aja udah. Kok begitu cara mainnya kan gitu.
karena kebanyakan di antara kawan-kawan kita kan kita lihat memang miskin logika, miskin ilmu, tidak memahami ulumul Quran, usul fikih, ya kan? Itu kendala sangat berat itu. Dan saya ingat satu ungkapan tatkala Imam Abu Hanifah itu ditanya oleh muridnya itu, siapakah orang yang paling fakih itu, orang yang paling pandai itu? Dan jawab beliau adalah orang yang paling memahami perbedaan pendapat, yang paling memahami perselisihan pendapat. Makanya di sini pentingnya kita memahami berbagai madhab. Nah di sini kawan kita ini kayaknya dan memang faktanya seperti itu bahwa tidak menerima perbedaan. Nah dan mereka menganggap ketika sudah diterangkan oleh ustadznya ini dianggap ijma' qot'i. Sementara ijma' qot'i kan ya kalau kita baca dan kita lihat asar para ulama itu kan tidak memungkinkan terjadi di masa sekarang, hanya terjadi di masa sahabat. Dan sahabat pun sahabat Khulafaur Rasyidin. Kalau sekarang mengatakan ijma' qot'i, sementara banyak ulama berselisih, ya ini satu kesalahan dan ini harus diluruskan. Dan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang kawan-kawan ini tidak paham. Contohnya al-udru bil jahli, kemudian tentang PB, ya tentang masjid diror, ya kan. Oh ini harus kita kupas ini. Dan saya lihat alhamdulillah di buku-buku di sini dan penjelasan-penjelasan antum itu sebenarnya sangat bermanfaat. Hanya saja saya lihat kawan-kawan kita rata-rata begini. Mereka sudah ambil kesimpulan padahal buku banyak. Sementara kitab-kitab induk kayak begini, ya semacam ini rata-rata juga malas membaca. Pengennya ambil kesimpulannya aja. Bahkan bukan hanya malas membaca, bahkan nggak bisa membaca sama sekali terus kemudian ketika diterangkan ini salah, ini benar oleh ustadz-ustadz di kalangan mereka langsung wah umum mendidih. Nah itu salah ya salah satu problem kita. Nah saya segera menyadari di situ, alhamdulillah Allah menunjukkan di hati saya tentang kesalahan-kesalahan kita terdahulu, makanya alhamdulillah saya buru-buru entas dari situ. Itu makanya terkait masjid diror tuh gimana tuh Mar, kayak gitu tuh anak-anak tuh? Iya, jadi gini Ustaz, mereka itu menganggap masjid-masjid lapas, makan siap, sambil makan masjid yang didirikan oleh pemerintah gitu ya, khususnya kalau kita di dalam itu masjid lapas lah gitu ya. Iya. Dimana kaum muslimin itu sebenarnya dengan adanya masjid itu difasilitasi untuk beribadah. Iya. Ya, tapi ini memang teman-teman ini dulu punya sudut pandang yang berbeda dengan masyarakat, khususnya kaum muslimin. Mereka memandang masjid itu, masjid lapas ini, masjid diror kan, wajib dibakar atau dihancurkan. Alasannya apa? Alasannya saya masih dengar, masih ingat itu, ketika Aman Abdurrahman bilang begini. Alasan mereka masjid lapas itu disebut masjid diror karena di dalamnya diajarkan nilai-nilai Pancasila. Buset. Gitu. Nilai-nilai Pancasila itu adalah dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin. Ya Allah. Seperti itu saya masih ingat sekali. Maka cocok banget katanya dengan ayat dalam surat At-Taubah itu kan yang masjid diror itu diperintahkan untuk dihancurkan. Jadi seperti itu. Makanya kami dulu sholat Jumat itu di kamar, di blok sendiri. Jadi memang menyempal, berpisah dari jamaah umat Islam secara umum. Maka disinilah kejanggalan-kejanggalan yang dulu sebenarnya kita tuh nggak tahu, karena kita memang ketemunya dengan tokoh ISIS nomor 1 ya di Indonesia. Udah gitu hari-hari kita didoktrin ya, setiap hari. Bayangkan kalau kita dulu hampir 1 tahun itu 4 bulan 1 sel, 7 bulan 1 blok. Dan itu kita menerima pesan-pesan kekerasan, baik kekerasan ideologi, pemikiran ataupun kekerasan penghalalan darah, penghalalan harta kaum muslimin. Seperti itu. Sampai awal saya kenal dengan Aman Abdurrahman ini, saya berhenti doain orang tua saya, Ustaz. Ya Allah. Biasanya kita baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma gara-gara orang tua antum semenjak kenal manhaj itu. Manhaj ini ya, kita merasa wah,
berarti kita dulu persis banget dengan perkataan apa namanya khawarij itu. Kita baru Islam nih. Karena semenjak kenal paham ini seakan-akan kita tuh dulu kafir. Dulu kafir. Padahal kita Bang Anto juga sering ngomong begitu waktu di Cipinang. Masa? Kita ngobrol. Iya, saya ini baru Islam baru kemarin doang katanya. Memang yang kemarin kemana dia bilang gitu. Makanya gini, apa namanya, mereka jangankan mengkafirkan orang lain begitu lancang dan begitu beraninya. Mereka mengkafirkan diri sendirinya aja berani mengkafirkan orang tuanya berani. Kan kita pernah tuh ketemu dengan salah satu apa namanya ikhwan di Sijen itu, sampai dia bilang, wah saya dengan orang tua saya saja, orang tua saya suruh taubat katanya gitu. Iya. Alasannya apa, saya tanya gitu kan waktu itu, gara-gara pakai kaos partai, padahal orang tuanya petani, nggak tahu apalah gitu ya, istilahnya pakai baju partai. Dia bilang itu kekufuran. Kenapa? Dia pakai simbol-simbol kekafiran. Jadi partai itu dibilang simbol-simbol kekafiran, sehingga apa, pelakunya wajib bertobat. Sampai saya ingat cerita antum itu terkait orang tua. Itu Ali Fauzi cerita sama saya. Dia ditelepon oleh Wakapolda. Saya nggak sebutin Wakapolda mana, tapi suaminya tertangkap kasus terorisme. Dan dia nangis Wakapolda tersebut bahwa anak saya ini nggak mau jawab salam saya, nggak mau terima uang dari saya nggak bisa ketemu sama cucu saya karena dia mengkafirkan saya. Sampai nangis konsultasi itu, sampai didatangkan. Tetap anaknya nggak mau ini karena bapaknya polisi, ya kan, kafir, murtad dan sampai seperti itu. Makanya wajar banyak yang pada kawin lari itu karena nggak mengakui hak perwalian orang tuanya akibat pengkafiran tersebut. Jadi ternyata dampak dari itu banyak gitu. Makanya saya sampai buat buku wanita dalam lingkaran takfir itu ternyata wanita lebih militan daripada yang ikhwan-ikhwannya itu. Kalau ikhwan-ikhwannya mulai kendor, apa namanya, dia lebih lemes militan gitu. Justru perempuan yang kasih semangat. Iya. Bener gak? Saya dulu Afan, kita bukan mau cerita almarhumah ya. Saya agak prihatin juga waktu itu. Istrinya Bang Anto keras banget gitu. Tapi alhamdulillah saya dengar kemarin semalam cerita istri beliau sempat rujuk ya, sempat dia sebelum meninggalnya. Iya, sebelum meninggal sempat ikutin langkah dia, dan atau waktu itu udah mulai agak sadar-sadar ya waktu itu ya, sudah mulai agak tercerahkan gitu. Tapi jujur Ustaz, saya tuh begitu antum bilang atau ini udah berubah, saya nggak percaya. Sampai kemarin saya ketemu, sebenarnya saya masih belum percaya. Tapi pas sudah ngobrol beberapa menit gitu, oh iya, aman ya. Karena kita kan tahu dulunya gimana. Iya. Sampai akhirnya kita gulung lah. Sampai Ustadz ada salah satu Ustadz di Cipinang, orang paling sabar menurut saya ya. Itu sampai bicara kesel, marah sama Bang Ato nih. Itu denger ayamnya dipatahin itu gimana gitu. Karena idza tabaya'antum bil inah wa id akhadtum bi atnabil. Itu betul gimana Bang Ato? Itu benar enggak? Ayam apa nih? Ayam jagonya Ustadz Ubed. Oh, saya nggak tahu. Jadi ceritanya ayamnya Ustadz Ubed itu sampai patah, lehernya sampai melengseng. Oh, saya kurang tahu. Kakinya juga dipatah-patahin gitu. Kalau masalah apa namanya, ambil tindakan-tindakan yang sifatnya fisik, saya hampir nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau dari begitu, pemikiran aja gitu ya. Dari pemikiran, kalau tindakan ya memang apa ya, saya waktu itu apa namanya, ya sebenarnya sempat mau sadar juga di Cipinang itu kan. Oh gitu. Ya, dengan kondisi-kondisi seperti itu, karena kita merasakan suasana yang nggak harmonis kayak gini, sementara ya kalangan mereka haulaikum itu kan sangat mendominasi seperti itu, ya kan. Dan kita kalau berdiri di dua kaki susah juga kan waktu itu kan. Ngambil sikap tegas sana apa sini gitu. Karena baina manhajain manhajain. Begitu akhirnya waktu itu ya, maaf saya bukan mengulas untuk menjadikan si A si B, bahwa waktu itu saya hampir mau gabung lah, tapi di antara kawan-kawan yang sudah baik menurut saya itu waktu itu, ketika terjadi pencurian itu yang uang antum pernah hilang, yang banyak dompet tebel katanya, malam-malam itu orangnya
ada salah seorang ustadz ngulung, waduh saya nggak ini, apa bedanya ini, apa yang dari keras dengan kalau saya masuk sini nanti ini juga gulung-gulungan nih, saya takut juga. Saya nggak suka model-model. Jadi berarti sebenarnya Bang Ato nih hatinya lembut, Ustaz. Hatinya lembut. Itulah ya karena saya juga nggak tahu perkara itu kan apakah bener nggak terbukti nggak, saya kan nggak tahu. Tapi kan kalau model apa pencuri sempat dipukul itu saya kurang setuju saya sebenarnya. Nah intinya itu sebenarnya luka lama yang pernah kita torehkan, pernah saya torehkan juga di belantara jihad yang orang-orang luar tuh banyak nggak tahu keadaan kita, bagaimana himpitan kita, bagaimana tekan-tekan yang lain yang kalau disampaikan itu memerlukan waktu mungkin setahun lebih loh kalau kita bahas bagaimana perihnya hati kita di sana ya. Iya. Saya. Jadi gini loh, kesimpulan saya begini, bahwa manhaj takfir itu fakta. Iya. Karena dari manhaj pemikiran itu akhirnya kita itu kan berangkat dari suuzon aja tuh kan gitu. Akhirnya kita jadikan yakini bahwa itu adalah sebuah dosa itu. Akhirnya berimplikasi kepada perbuatan-perbuatan kita sampai akhirnya maaf nih. Sampai ada aksi fa'i, sampai ada aksi kekerasan dan sebagainya. Karena teman-teman intinya juga terjebak kepada misalnya ada asar yang mengatakan ribut-ribut dah, karena sampai mengatakan idalakitumhum faqtulu, kalau ketemu sama mereka maka bunuhlah. Karena memang motivasi untuk memerangi khawarij itu ada gitu, sampai dikatakan tuba liman qatalahum wa qatalu, beruntunglah orang-orang yang terbunuh oleh mereka dan membunuhinya. Dan itu kan motivasi seperti itu akhirnya teman-teman juga merasa wah ini sudah khawarij. Iya. Teman-teman yang satu lain wah mereka jatuh pada kekufuran karena mudahana dengan togut, tidak berani mengkafirkan togut dengan kaidah madlam murji'ah, jahmiyah. Wah itu kan persoalannya jadi mengkusut itu kan, jadi nggak itu gitu. Makanya saya bilang salah satu yang membuat kita beruntung alhamdulillah adalah kita bisa keluar dari jeratan pemikiran itu. Mukhtar Khairi walaupun dulu sudah ngaji sama kita, saya sampai bilang kata-kata dia, walaupun ini aneh menganggap bahwa ini adalah masalah rincian, tapi aneh masih tetap mengkafirkan polisi dan tentara secara ta'in, tidak ada uzur jahil. Aneh nggak pernah mempermasalahkan itu, karena perbedaan antara Syekh Al-Maqdisi, Syekh Aiman Zawahiri ini masalah-masalah fikih, masalah-masalah furu'iyah. Jadi nggak usah sampai merasa pendapat kita sudah pasti benar, karena ada istilahnya kalau kata Imam Syafi'i itu ar-ra'yu shawabun yahtamil khata, ar-ra'yu ghairul khata yahtamil shawab. Jadi pendapat saya ini benar tapi juga bisa mengandung sebuah kesalahan, pendapat orang lain salah tapi juga bisa mengandung kebenaran gitu. Artinya tidak ada kebenaran yang mutlak dalam masalah furu'iyah. Jadi kalaupun Mukhtar Khairi masih punya pemahaman kafirnya polisi tentara, udah saya biasa aja. Yang penting nggak boleh menaikkan bendera wal baro terhadap masalah-masalah yang masih dipresentasikan. Ini kan enggak. Ini udah mengklaim ini adalah perkara-perkara usul daripada perkara furu, lalu menaikkan bendera wal baro kepada mukhalifnya. Itu yang jadi masalah. Gitu. Makanya dalam kajian-kajian Ustadz Aslam itu tidak setiap perbuatan bid'ah kita tuduh sebagai ahlu bid'ah. Kenapa? Selama yang berbuat bid'ah tersebut tidak menaikkan bendera wal baro. Ketika kata Ibnu Taimiyah kalau perbuatan-perbuatan itu dijadikan standar loyalitas dan anti loyalitas dalam masalah furu, itulah jatuh ahlu bid'ah. Kenapa orang-orang NU kita tidak sebutkan ya kajian-kajian itu mengatakan ahlu bid'ah? Kenapa nggak dibilang divonis seperti itu? Kenapa? Karena orang NU dalam ketika mengadakan Maulid Nabi yang katanya nggak ada contohnya, kan dia nggak pernah nuduh orang-orang Muhammadiyah atau orang-orang Salafi yang tidak mengadakan Maulid dengan itu mengatakan berarti ente nggak cinta kepada Nabi, ente berarti nggak suka kepada Nabi, ya, karena ente nggak mengadakan Maulid. Nggak pernah kita ya, orang NU ribut yang belum mau adain Maulid nggak Maulid juga terserah. Inilah sebetulnya standar baku yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kajian-kajian kita tentang hadis iftirak itu, Mar. Iya. Gitu. Tidak setiap perbuatan bid'ah itu disebut sebagai ahlu bid'ah. Selama dia tidak menjadikan perbuatan tersebut sebagai standar wal barok kepada mukhalifnya. Karena memang gini. Clear tuh. Gini Ustaz, apa namanya? Kalau kita flashback lihat ke belakang, teman-teman ini baik termasuk ustadz-ustadznya lah gitu ya. Itu mungkin
mereka karena kekurangan ilmu alat. Oh gitu ya? Iyalah, mungkin taruhlah dia hafal Quran gitu, hafal sekian hadis atau Alfiyah Ibnu Malik gitu kan. Tapi di sisi yang lain seperti ilmu alat, usul fikih ya, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, itu kalau nggak menguasai nanti fakta kita waktu di lapangan waktu itu, realitanya teman-teman itu suka mencampur adukan masalah-masalah yang sifatnya usul dengan masalah-masalah yang furu. Ketika tercampur, maka efeknya apa? Efeknya saling takfir, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, dan ujung-ujungnya membawa teman-teman pada perbuatan-perbuatan yang nanti mereka menyesali sendiri. Ya. Buktinya kan kita. Iya. Tidak Akhirnya menerima kita- rukhsah. Ya gitu. Rukhsah padahal apa kata ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu? Atau hafalnya? Jadi seakan-akan gini, Sat. Innamal ilmun Mereka teman-teman itu dulu indana ar-rukhsah min Ar-rukhsah Ya. minasiko. innamal ilmu ar-rukhsah. Innamal ilmu indana ar-rukhsah min as-siqah. Kan gitu kan. Iya. Ilmu di sisi kami itu adalah keringanan dari orang-orang terpercaya, para ulama gitu kan. Ya, rukhsah itu ilmu dari Ahlussunnah intinya. Wa amma tasydid Wa amma tasydid, adapun sikap-sikap ekstrim, Iya. maka Fajisinu kata beliau kulla ahad. Siapa juga bisa. Siapapun biasa. Siapa bisa melakukan tindakan-tindakan Nggak perlu ekstrim. ahli ilmu itu. Iya, Dikompori sebentar langsung bisa. Untuk menjadi ekstrim orang nggak perlu berpikir keras ya. Karena tolak ukur teman-teman dulu begini, kalau siapa yang paling keras itulah yang di atas kebenaran. Nah, begitu. Dulu Iya. kan rata-rata Iya. karena kita dulu masih saya suka darah, sama Aman Abdurrahman karena dia tegas. Ya. darah muda, Ustaz. Iya. Wajar Sementara itu. kita tahu seperti apa waktu Iya. kita di penjara. Nah, kita masih darah muda kan? Tapi nggak mungkin kita expose ke mana-mana. Contohnya tentang bola, main bola kan udah dianggap mudahana ya kan. Sementara kawan-kawan ini kelemahannya juga di dalam hal siroh itu kan lemah. Contohnya di dalam siroh itu jelas-jelas Abdullah bin Amr bin As juga main pacuan kuda ya dengan orang kafir jelas kan. Itu nggak Memang gitu Bang Ato. Cara pengambilan dalil yang keliru saya rasa. Iya. Karena saya waktu itu kan ikut kajiannya Aman Abdurrahman nih. Dia bilang begini, alasan hukum olahraga, kalau kita olahraga yang sifatnya permainan kayak bulu tangkis, kan ada peraturan itu. Iya. Sepak bola. Makanya dulu saya dibolehkan olahraga angkat besi. Kenapa? Karena kata dia sifatnya bukan sifat permainan itu. Nggak ada aturan aturan yang dibuat. Nah, kayak bulu tangkis, kan Dokter Sarif dulu sampai berhenti dari bulu tangkis. Karena apa? Aman Abdurrahman punya fatwa, hukum olahraga yang sifatnya permainan minimal haram. Maksimal bisa murtad. Saya tanya alasannya apa, Ustaz? Dia cuma bacakan ayat surat Muhammad itu. Iya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kata beliau, kata Aman Abdurrahman itu, penyebab kemurtadan dalam ayat ini adalah karena mereka mengatakan kepada orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran, dengan apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami akan taati mereka pada sebagian urusan. Kemudian dia bilang begini, kalau sebagian urusan saja kita taat kepada orang-orang kafir, apa gerangan? Kalau kita mentaati seluruh peraturan orang kafir, contohnya sepak bola itu kan yang buat peraturan siapa? Gitu. Jadi akhirnya kalau kita baru belajar, seakan-akan itu logika itu benar. Tapi ternyata ketika kita baca kitab ya, Umar bin Khattab juga mengadopsi administrasi perang Persia. Tadi sahabat bermain pacuan kuda ya. Seperti itu. Dengan orang Koptik di Mesir ya. Padahal ada persoalan-persoalan idari yang sebetulnya ada kalimat-kalimat misalnya begini, al-hikmah dhalatul mu'min wa haitsu wajadtum ahaqqu biha. Jadi hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang bisa jadi dari luar Islam, tapi itu kebaikan. Maka di mana kalian saja mendapatkan, maka engkau lebih berhak gitu. Artinya apa? Dari keterangan hadis Rasulullah ini bisa jadi kebaikan dari orang lain gitu, di luar daripada Islam itu sendiri. Dan itu haqqu biha, kita ini lebih berhak. Makanya kemudian dalam belajar usul fikih, ilmu alat tadi yang antum singgung, ternyata ada namanya syar'u maqablana gitu. Ada namanya satu daraid. Ada syar'u maqablana itu maksudnya ada syariat-syariat yang kemudian
dilestarikan di zaman Islam, dan itu nggak perlu diperbarui lagi. Contoh misalnya, tidak ada satu riwayat para sahabat ketika sudah masuk Islam memperbarui nikah mereka. Akad nikah ya. Kenapa? Karena akad nikah itu pernikahan uruf. Sesuatu yang dihormati. Adat yang sudah terlanjur jadi sebuah kebaikan, bukan berarti dihilangkan gitu. Tapi dipertahankan, dilestarikan. Termasuk sulhul bukan sulhul Hudaybiyah. Hudnah, perjanjian gencatan senjata. Ada namanya jaminan keamanan. Itu syariat syiar zaman dulu tuh. Orang kalau udah dijamin, saya menjamin atok, maka nggak ada yang boleh orang ganggu. Itu syariat orang-orang kafir dulu itu. Tapi itu dilestarikan dalam Islam. Kenapa? Karena memang ada sebuah kebaikan. Dasarnya apa? Man ra'ahul muslimin hasanan fahuwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah juga sebuah kebaikan. Makanya ada namanya pentakdiran gitu. Ada yang namanya idari. Kata dalam usul fikih, di mana ada maslahat, maka di situ ada syariat. Makanya ada istilahnya dalam orang-orang itu tuh al-adatu muhakkamah. Adat istiadat, selama adat itu atau uruf tersebut tidak bertentangan dengan Quran atau Sunnah, dia bisa disumber syariat. Iya, saya jadi teringat ada hilful hudul ya, hilful hudul namanya itu hilful gencatan senjata. Saya teringat waktu itu lihat di media sosial itu Kiai Ustadz Idrus Romli itu. Dia katakan, dia mengutip perkataan Imam Ahmad atau siapa saya lupa. Dia bilang begini, tidak selayaknya Imam Ahmad atau Abu Hanifah saya lupa ya. Tidak selayaknya bagi seseorang meninggalkan tradisi selama tradisi itu tidak ada larangan dari syariat Islam. Itu saya tersentuh itu. Ketika Ustadz Idrus Romli mengatakan begitu, tersentuh saya. Jadi kalimatnya itu bagus. Saya lupa Arabnya. Tidak selayaknya bagi seorang Muslim itu meninggalkan tradisi di tempatnya itu selama tradisi itu tidak melanggar syariat. Seperti itu. Kita tuh terpaku kalau enggak seperti apa yang Allah turunkan berarti kafir gitu. Makanya ketika ada meme ada boti itu Bojeng 3. Ehwan dari kubu sana di stop karena nggak pakai helm. Bertiga boti kan Bojeng 3 kan. Dia bilang mana dalilnya? Dia bilang begitu. Urusan idari ditanya dalil. Mana bisa ada cara dalil? Bang Atta nih cerita pengalaman kayak gitu kan banyak ini kayak gitu. Mana dalilnya gitu? Apalagi tentang nikah ulang itu. Dulu di Pasir Putih itu banyak yang dipaksa nikah ulang. Akad ulang lagi. Satu-satunya yang tidak nikah ulang itu satu-satunya yang dipaksa kemudian yang dipaksa nikah ulang nggak mau itu si Ari Budi. Ari Budi Tuban itu? Bukan, Ari Budi yang kasus sama Widodo itu loh. Terus gimana tuh? Nah, dia sebenarnya hampir mau melaksanakan nikah ulang. Nanti kita bisa cross check sama beliaunya itu. Beliau udah tobat ya? Alhamdulillah. Sudah. Kama nasabuh lah. Apa alasan dia tidak mau? Nah, itu saya kasih dalilnya di kitab itu, di seri materi saya sendiri. Mereka memaksa. Ya dulu kan kita di Pasir Putih, sementara fatwa dari Kembang Kuning. Kita kan suka baipun kan waktu itu kan. Nah, nanti di Ayah Bantah, ya kemudian banyak sekali lah yang nikah ulang. Itu atas anjuran siapa, Bang Gatot? Atas anjuran itu muftinya yang di Kembang Kuning. Iya. Jadi begini, Ustaz. Pengalaman pribadi juga. Sebentar, sedikit. Intinya saya bilang itu ada di seri materi saya sendiri, itu tidak wajib nikah ulang. Masa sih? Tapi kok mereka maksa saya? Coba buka sendiri, nggak mungkin. Nah, akhirnya ditanyakan ke mereka, nggak mungkin. Kalau Ustadz Aman tuh sudah ngasih fatwa itu pasti nggak mungkin menyelisih di kitab-kitabnya. Ternyata dibuka ada. Nah, ketika ada ditanyakan lagi. Ini kok di kitab seri materi tauhid tidak wajib nikah ulang, Ustadz, katanya gitu kan, pakai telepon kan. Terus jawabnya ini fatwa ulama kontemporer. Ini sekarang kita pakai nikah ulang. Tapi dia karena sudah menemukan sumber rujukan yang juga kuat, akhirnya tidak nikah ulang, yang lain sudah terlanjur nikah ulang. Ini salah satu contoh. Tidak konsisten dia ya. Tidak konsisten. Asli nih, sebenarnya banyak sekali kalau kejadian-kejadian ini
kita bahas. Ini kan banyak sekali seperti kejadian-kejadian kita kawan-kawan di besi yang kemudian turun di medium. Ini banyak sekali yang mereka itu dipaksa cerai dengan istrinya, ya kan, banyak. Ya, saya kalau sebut nama satu persatu bisa, tapi karena forumnya seperti ini saya nggak enak sih. Dan saya bisa menunjukkan kawan-kawan itu. Dicerai, aku istrinya ngajukan hulu. Dipaksa, dan itu dipaksa oleh komunitasnya, dipaksa cerai. Setelah ketahuan suaminya ngurus turun dari besi, dari Hegris ke besi, kan berarti dianggapnya kooperatif. Berarti dia sudah NKRI, tandanya gitu. Nah, waktu dia turun di besi itu istrinya sama komunitas saya disuruh cerai karena suami sudah murtad kan itu. Nah, sebenarnya mau ngerebut bininya juga kali. Nah, akhirnya apa? Ketika sudah karena nggak kuat tekanan, akhirnya cerai. Nah, ketika cerai, ternyata orang yang ngurus itu suaminya juga turun. Nah, ketika ditanya, Umi, kenapa jenengan buatan ini orang juk cerai karo bojomu? Kenapa kamu tidak menikah lagi? Ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Orang yang dulunya kolot, kamu harus cerai, ternyata orang yang mengharuskan itu suaminya juga melakukan hal yang serupa. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Jadi intinya dalam hal farji, dalam hal darah, kemudian dalam hal kehormatan, banyak sekali kawan-kawan kita yang banyak tersesat. Tasahul bermudah-mudah ya. Bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Masya Allah, ini sangat mengkhawatirkan, apalagi tentang nanti kalau kita bicara yang lebih tinggi lagi tentang status pemerintahan ini. Kawan-kawan kita banyak nggak membaca kitab, banyak sekali pembahasannya hanya mentok dari ustadznya aja. Pokoknya ustadz mengatakan ini negara kafir, udah selesai sampai di situ. Tidak mau mendengar penjelasan dari kita. Contohnya begini, ya. Tentang kalau kita baca sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Baitul Maqdis, beliau kan juga berada di pemerintahan Fatimiyah. Sementara Fatimiyah itu kan Syiah. Itu tapi tidak mengapa, bahkan jadi perdana menteri, atau Tuzon yang jadi perdana menterinya Tartar, seperti itu. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Abdul Azam itu kan kita baca bagaimana fatwanya Syekh Ali An-Nadawi, Abdul Hasan An-Nadawi, ya, salah satu keturunan Rasulullah yang merupakan kata ulama-ulama sisa-sisa salafus saleh itu, Masya Allah, bahwa di India itu sangat menghajatkan polisi-polisi beragama Islam. Masya Allah, banyak sekali ulama-ulama fatwa-fatwa yang mengarah ke situ tentang pemerintahan ini. Dan juga contohnya lagi tentang PP mengatakan tidak ada ikroh, ya, tidak ada al-udhru bil jahli dan macam-macam. Nah, itu padahal kalau kita baca sejarah ya, Muhammad bin Maslamah itu kan juga dia pakai strategi malan ya. Iya. Nah, tapi saya tidak melandaskan strategi. Saya murni karena ini diperbolehkan. Nah, dan saya juga tidak ngurus PP, saya bebas murni kan juga. Maksudnya saya murni begini, murni remisi. Remisi, dan saya memang itu sudah peraturan dari negara ya. Iya, begitu. Ada peraturan semua. Beda dengan orang yang pasca peristiwa Mako. Peristiwa Mako itu kan sejak adanya peristiwa Mako kita adanya Hegris dan semua dibongkar-bongkar lah. Saya masuk Hegris 3 bulan. Saya, Ustadz Jubur, Pak Di Hasan, Ustadz Abbas dan lain-lain itu masuk Hegris bukan karena kita keras. Saya masuk Hegris cuma 3 bulan titipan, setelah kondusif kita dipindah ke medium. Jadi saya secara tidak langsung ini saya tidak pernah merasakan Hegris. Jadi intinya apa? Saya kooperatif itu bukan karena takut Hegris. Saya tidak pernah takut Hegris. Bahkan ketika saya kabur aja saya resiko saya sudah tanggung. Nanti saya dibolongin, saya dilewatin, saya sudah siap waktu itu. Dan intinya perubahan kita ya. Kita ini kalau saya pengen menjelaskan kepada kawan-kawan tuh kayaknya kayak terlalu sombong tuh, bahwa kita ini tunduk taslim itu karena bukan karena yang tadi itu ya, tapi karena ilmu. Karena ilmi ya. Iya, bil ilmi. Jadi memang kembali lagi ke literasi, Ustaz. Memang begitu, kalau kita tercebur pada kelompok ekstrim karena awalnya dengan literasi, salah baca, salah dapat guru gitu. Biasanya kembalinya melalui literasi lagi. Ketika ada ilmu yang lebih roji, dia akan cari banyak pembanding, referensi pembanding. Nah, tapi yang susahnya yang kalau nggak mau tahu. Tadi antum mau cerita terkait masalah pernikahan, itu gimana itu pengalaman antum? Sama tadi, jadi udah dijelaskan sama Bang Ato. Awalnya itu kan seperti itu, Aman Abdurrahman mengatakan tidak perlu mengulangi akad nikah.
dasarnya Kalau nggak salah antum dulu juga pengen memperbarui nikah. iya, karena betul, ingin perbarui akad nikah setelah ikut pemahaman Aman Abdurrahman. Tapi saya langsung curhat, tak langsung saya tanyakan ke Aman Abdurrahman langsung. Dia bilang nggak perlu, Umar. Kenapa? Para sahabat dulu sesama waktu sebelum masuk Islam kan juga mereka nikah. Begitu masuk Islam mereka nggak ada riwayat yang mengatakan mereka memperbaharui akad nikah. Tapi yang saya bingung, yang saya heran kok tadi disebutkan berarti nggak konsisten. Berarti nggak konsisten dengan fatwa awalnya. Nggak, masalah gini, terkait tadi cerita Bang Ato sampai kemudian disuruh menceraikan suaminya karena suaminya yang tadinya high risk turun jadi medium dan sebagainya, itu kan menandakan untuk kooperatif. Ternyata ini udah disebutin dalam banyak hadis. Iya kah? Karena ini dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini mendapatkan ini dari Rasulullah pastinya. Walaupun mengatakan bahwa akwal sahabat itu bukan hujah. Tetapi Ibnu Umar ini pasti mengatakan mendengar dari Rasulullah. Dia mengatakan apa? Yukafirunal muslimin wa yastahiluna dima'ahum wa amwalahum. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Wa yankihunan nisa'i fi udadihim. Mereka menikahi wanita-wanita yang masih dalam masa iddah. Maksudnya apa? Masih masa dari istri suami orang gitu loh. Masih masa menunggu. Masih nunggu. Wa ta'tihi mar'a fayankihuha ar-rajul minhum walaha zawj. Dan mereka mendatangi wanita-wanita dan kemudian menikahi mereka, padahal ya laki-laki itu mendatangi para wanita, menikahi wanita tersebut minhum, dan kadang mereka walaha zauj, padahal wanita-wanita tersebut masih punya suami. Iya. Ini kan terjadi sebetulnya. Maka kata Ibnu Umar, fala a'lamu ahadan ahaqqu biqitalihi lahum. Ya, maka tidaklah aku melihat yang orang yang lebih layak untuk diperangi kecuali mereka. Iya. Ini Ibnu Umar. Dan ini terjadi. Dulu kita nggak mudeng, ini masa iya sih dia nikahin bini orang, istri orang kan gitu kan? Sementara di sini udah melihat ternyata ada juga. Ada banyak sekali. Kasusnya Ustadz Kamal. Itu Ustadz Kamal itu anak-anaknya istrinya itu nikah sampai berapa orang? Padahal kata Ustadz Kamal, saya Ustadz belum pernah menceraikan istri saya. Kalau enggak dia berzinah dia. Kalau dia menghalalkan berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa nggak kafir dia? Tapi saya nggak mengkafirkan dia. Kenapa? Karena bisa jadi dia salah takwil. Dan itu adalah uzur daripada kekafiran. Itulah manhaj Ahlus Sunnah sebenarnya seperti itu. Dia mengangkat wala-wal baro ya. Iya. Dan itu kasus-kasusnya itu banyak. Kayak ada Novel Rabbani ditinggal. Oke, ini kita mau nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.